Halo saudara-saudara, jumpa lagi dengan komentator gadungan di sini. Komentator yang gadungan. Hari ini seperti biasa kita akan bicara tentang berbagai hal yang berhubungan dengan sepak bola, saudara-saudara. Dengan olahraga, dengan apa sajalah kita akan bicara. Yang tema yang menarik, yang pasti. Dan hari ini di hari yang hujan di mana-mana, kita akan membahas tentang PSSI. PSSI lagi ya. Ini PSSI ini kalau dibahas emang gitulah. Kita akan membahas, perlukah kita ada KLB, pergantian ketua umum, pergantian pengurus atau tidak? Nah, ini kita akan kita bahas untuk edisi kali ini, saudara-saudara. Nah, saudara-saudara. Jadi begini, saudara-saudara, kan buntut dari yang tragedi waktu itu, yang di Malang itu kan dibentuk tim gabungan independen pencari fakta. Tim ini dipimpin oleh Profesor Mahfud MD, Menko Polhukam. Nah, terus ya anggotanya banyak lah, ada wartawan, ada aktivis, LSM, ada macam-macam lah, ada ya situlah orang-orang di situ. Nah, kemudian mereka sudah menggelar penyelidikan, sudah rapat, sudah macam-macam investigasi gitu, terus memunculkan sejumlah rekomendasi. Ada beberapa, banyak itu rekomendasinya, seperti contohnya tentang keamanan di stadion. Stadion itu seperti apa yang benar, terus standar apa untuk pengamanan polisi untuk pertandingan sepak bola itu seperti apa, itu mereka bikin. Terus mereka juga merekomendasikan kalau itu standar semua itu belum dipenuhi, liga nggak usah digelar dulu, macam-macam. Jadi itu tujuannya untuk perbaikan sepak bola Indonesia. Terus ada juga bahwa harus ada yang bertanggung jawab. Mereka merekomendasikan itu. Nah, yang penanggung jawab tertinggi dalam hal ini adalah PSSI. Nah, sebagai penanggung jawab PSSI ya sudah sewajarnya ada yang mengundurkan diri, ketua umumnya harus mengundurkan diri, terus digelar kongres luar biasa untuk memilih ketua umum dan pengurus baru. Terus ada lagi ya rekomendasi terkait bahwa harus ada penyelidikan yang supporter Aremania itu harus diselidiki juga. Orang-orang yang pertama kali memprovokasi, intimidasi itu yang turun ke itu juga harus diselidiki. Terus responnya beragam lah seperti biasa. Kita kan hidup di Indonesia, saudara-saudara. Ada semuanya berkomentar kan. Terus yang dari semua itu yang ya rekomendasi terkait stadion, terkait itu sebanyak yang ya nggak ada masalah lah. Yang jadi pro dan kontra perdebatan sengit di mana-mana itu adalah KLB sama itu penyelidikan supporter. Ya, supporter Aremania katanya menurut juru bicaranya atau apa, atau pengacaranya atau apalah, mereka menolak itu. Mereka merasa jadi korban. Itu juga yang agak kontroversial juga bisa apa jadi perdebatan, yaitu KLB itu. Bahwa ya ini harus KLB, saudara-saudara gitu. Harus ada pergantian pengurus. Iwan Bule harus bertanggung jawab. Ya nggak tahu apakah Iwan Bule aja atau termasuk pengurus-pengurusnya EXO-nya saja. Apakah yang diminta Iwan Bule juga yang diminta mundur Iwan Bule juga, atau juga Iwan Budianto. ada Iwan itu, Iwannya dua, Iwan Bule sama Iwan Budianto. Iwan Budianto patronnya siapa itu? Ayo. Ya orang bola tahulah siapa beliau. Nah, itu harus di apa rekomendasi. Nah, itu yang bikin
ramenya di situ. Jadi pro kontra, ada yang pro, ada yang kontra, ada ya biasalah di Indonesia seperti itu. Saudara-saudara, jadi begini saudara-saudara, kan jadi kita gini ya, saya mau cerita. Jadi PSSI itu adalah sebuah organisasi ormas, organisasi kemasyarakatan, yaitu kayak organisasi pada umumnya lah yang terdaftar di Depdagri, di Kementerian Dalam Negeri ya, kayak organisasi kayak partai politik, kayak organisasi massa apa gitu ya, itu sama lah kayak apa gitu. Itu mereka adalah dalam sistemnya adalah mereka punya statuta, anggaran dasar, anggaran rumah tangga, terus ada kongres itu keputusan tertinggi, terus punya anggota. Kongres itu menetapkan macam-macam, menetapkan ADART, statuta itu loh, ADART, status pengurus. Nah, dalam PSSI itu kepengurusannya disebut sebagai eksekutif komite. Eksekutif komite itu terdiri dari 15 orang exco, 12 orang anggota dan 1 ketua umum, 2 wakil ketua umum. Nah, terus tugas mereka adalah ya menjalankan sebuah layaknya roda organisasi lah gitu. Jadi ketua umum itu tidak bisa mengambil keputusan sendiri, dia harus berdasarkan rapat exco. Nah, dalam rapat exco itu ya otomatis kalau itu dirapatkan di situ, nanti kalau nggak ada deadlock ya voting, nanti ketua umum menjalankan itu mekanismenya begitu. Terus itu sama kayak di organisasi. Nah, untuk menjadi anggota exco itu, pengurus exco itu, Anda harus dipilih dalam kongres, entah kongres biasa, entah kongres biasa itu maksudnya kongres 4 tahunan ya, bukan kongres tahunan ya. Ya kongres tahunan bisa kalau nanti berubah jadi kongres luar biasa atau di KLB itu. Nanti syaratnya itu Anda harus berkecimpung di sepak bola 5 tahun lah kalau nggak salah tuh. 5 tahun ya, entah jadi pengurus klub, entah jadi pengurus di PSSI, entah jadi di asosiasi provinsi. Pokoknya entah jadi manajer, pokoknya itu. Nah, itu syaratnya. Nah, nanti mereka dipilih dalam sebuah kongres. Nah, untuk menjadi anggota itu, anggota exco, anggota umum macam-macam, Anda harus kampanye, saudara-saudara. Kampanye kepada para pemegang suara. Kalau pemegang suara di PSSI itu ada 100 lebih lah, itu klub, terus asprop, terus ada asosiasi kayak asosiasi pemain macam-macam itu. Nah, Anda harus melakukan kampanye ke mereka, dan kampanyenya itu bukan kampanye kayak pilpres, itu bukan. Anda harus lobby itu ya, lobby kan nggak mungkin Anda ngeraktir mereka di mana itu, di warung Tegal, di warteg atau di Warmindo, bukan. Lobby itu ya dalam tanda petik, sudah. Bukan hanya Anda ngasih program, bukan. ya gitulah, tahu sendiri lah, nggak usah terlalu vulgar, nanti saya malah digugat. Ya gitu. Nah, untuk bisa melakukan lobby itu kan Anda harus punya, bukan hanya jaringan, Anda harus punya uang, Anda harus punya begitu. Nah, dan begitu sudah. Jadi begitu di kongres itu. Nah, orang-orang yang di kongres yang ngurusi PSSI itu kan makanya ya orangnya itu aja gitu loh. dari dulu ya itu aja. Ada yang udah pernah dari sejak zaman Nurdin Halid masih ada di situ. Nanti ganti arus ya, dia ikut ke arus baru. Nanti ganti lagi ikut lagi. Kayak gitu loh. Ada juga yang memang baru, ada yang tapi beberapa masih dari lama. Nah, nanti saudara-saudara kalau ini ada KLB ya jangan harap setelah KLB semuanya akan kembali normal baik terus Indonesia prestasinya meningkat. Itu enggak, saudara-saudara, enggak. Nanti bisa jadi orang-orang lama balik lagi. Kawan-kawannya Pak Nurdin Halid dulu balik lagi, bisa jadi seperti itu. Bisa juga tidak. Jadi ya kalau masalah kongres itu, KLB itu udah urusan ya gitulah, itu urusan politik, itu udah
di luar konteks olahraga sebenarnya saudara, saya juga malas itu bahas kayak gitu. Tapi kan banyak orang yang masih ada yang membahas KLB pro, nah, nanti itu sama aja saudara-saudara, ganti kecuali nih saya kasih, kecuali Anda membubarkan PSSI terus ganti yang baru. Misalnya pemerintah nih bikin PSSI yang baru, terus pemerintah nunjuk orang-orang yang kira-kira dia benar-benar ngurus bola gitu loh. Nah itu baru bisa gitu. Tapi kalau masih sistemnya masih pakai demokrasi ya begitu, nanti lu lagi gitu. Jadi nggak akan banyak berubah saudara-saudara. Tapi kalau membentuk yang baru, membubarkan, kan itu juga urusannya sama FIFA, nanti repot lagi ya gitu loh. Jadi nggak segampang Anda minta pemain disuruh mundur, Iwan Bule mundur. Nah, Iwan Bule suruh mundur, Iwan Budianto nggak suruh mundur. Aduh. Nah, jadi saudara-saudara, jadi bagaimana saudara-saudara? Apakah kita perlu melanjutkan KLB atau tidak? Kalau saya sih bodoh amat saudara-saudara. Mau KLB mau enggak itu urusan apalah, bagi saya itu enggak penting lah. Kenapa? Karena yang penting adalah tim nasional, prestasi tim nasional kita bagaimana gitu loh. Kalau tim nasional baik ya itu baru kita seneng. Tapi kalau enggak baik ya susah kita. Tapi tim nasional itu yang penting karena agenda ini kan padat nih, agenda tahun depan nih. Sekarang timnas U20 lagi bikin pelatnas di TC di mana, di Turki. Terus nanti tahun depan kan agendanya padat. Ada Piala Dunia U20 ya, kita jadi tuan rumah. Terus sebelumnya ada Piala Asia U20. Entah di Uzbekistan. Terus ada lagi Piala Asia Senior. Terus di akhir tahun ini ada Piala AFF. Lah itu aja, kita fokus ke situ saudara. Membahas pembahasan kita. Nggak usah kita bahas KLB ganti pengurus, ganti apa. Karena itu semua bermotif politik saudara. Bisa jadi orang yang teriak ganti pengurus, itu dia pengen jadi pengurus gitu loh. Karena PSSI itu banyak gulanya, kayak gadis cantik gitu, banyak diperebutkan orang gitu loh. Alah, memanfaatkan situasi aja. Jadi nggak usah kita lah terpengaruh kayak gitu. Kita fokus sebagai supporter, kita dukung timnas. Di luar negeri juga gitu saudara-saudara, nggak terlalu peduli siapa ketuanya, mana itu, siapa ketuanya FA itu siapa, nggak ada yang mau peduli. Siapa ketuanya mana itu, Asosiasi Sepak Bola Argentina, nggak ada yang peduli gitu loh. Yang mereka pedulikan adalah prestasi timnasnya. Kalau timnasnya bagus ya mereka dukung, kalau timnasnya jelek ya mereka minta pelatihnya diganti gitu loh. Atau bahkan sejauh ini Sintayong itu udah berada di track yang benar kalau menurut saya saudara-saudara. Itu ya itu layak lah, dan ya kita pertahankan Sintayong. Jangan sampai nanti Sintayong terjadi gonta-ganti pengurus lagi, ribut lagi, nanti mulai lagi dari nol timnas lagi gitu loh. Jadi nyari pelatih kayak Sintayong itu susah saudara-saudara. Udah percayalah sama komentator kedua. Susah. Nah, biarkan Sintayong bekerja dengan ketenangan gitu loh. Nah, bagaimana ketenangannya? Ya nggak usah berkomentar soal hal-hal yang berbau politis. Kan beliau orang Korea. Di Korea nggak ada model kayak gini, ribut ganti ketua umum Korean Football Association tuh nggak ada. Beliau kerja ya gitu loh. Jadi fokus aja ke timnas ya kita ya saudara-saudara ya, nggak usah terlalu sibuk ganti ini ganti itu. Nah saudara-saudara, itu tadi kita sudah membahas berbagai hal. Kita udah ngomong ngalur ngidul tentang PSSI, tentang KLB, tentang macam-macam itu, tentang ya itulah begitu saudara-saudara.
Saya rasa sudah cukup saudara-saudara. Kita ngomong-ngomongan kita udah pembahasan itu, kita udah. Kalau ada salah-salah ya saya mohon maaf. Kalau itu sebuah kebenaran ya memang itu kebenaran. Kalau ada yang nggak terima ya jangan baper lah saudara-saudara. Oke ya saudara-saudara. Jangan lupa like, subscribe, dan share. Dan ikuti pula media sosial Komentator Gadungan ada di Instagram dan di YouTube. YouTube, Facebook. Bisa diikuti situ, tinggal klik aja situ, tinggal di search aja di situ akunnya. Oke ya saudara-saudara, sampai jumpa di edisi berikutnya. Salam olahraga dan merdeka.